Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berpikir kreatif. Sebelum kita mengupas materi ini, ada 5 poin yang harus diperhatikan. Nah, apa saja poin itu? Lebih baik kita simak slide berikut ini. Apa itu berpikir kreatif? Kreativitas adalah sebuah kemampuan untuk memikirkan dan menemukan sesuatu yang baru, menciptakan gagasan-gagasan baru dengan cara mengkombinasikan, mengubah, atau menerapkan kembali ide-ide yang telah ada. Kreativitas adalah proses kerja keras dan berkesinambungan dalam menghasilkan gagasan dan pemecahan masalah yang lebih baik, serta selalu berusaha untuk menjadikan segala sesuatu lebih baik. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa berpikir kreatif meliputi mengkreasikan, menemukan, berimajinasi, menduga, mendesain, mengajukan alternatif, menciptakan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Di awal pembahasan kita sudah mengupas apa itu berpikir kreatif. Lalu, apa sih bedanya dengan cara berpikir konvensional? Jadi teman-teman, berpikir konvensional itu ada dua bentuk yang tergolong dalam cara ini, yaitu cara berpikir yang hanya mempertahankan kemapanan dan cara berpikir yang mengharapkan terjadinya kejutan. Golongan pertama sering mengadopsi metode dan aturan yang umum untuk menghadapi situasi-situasi yang tengah terjadi, dan tipe cara berpikirnya pun dirancang untuk memelihara sistem yang sedang berlaku atau mempertahankan cara hidup yang mapan. Sedangkan golongan kedua biasanya hanya ada metode, aturan, atau praktik yang dianggap baru jika berbagai kejadian yang menimpanya membuatnya kewalahan. Sebagai contohnya dapat kita lihat fenomena sejak tumbangnya beberapa organisasi bisnis besar di berbagai belahan dunia, karena ketika organisasinya ditimpa masalah, para pemimpinnya masih menunggu berbagai kejadian yang menyeret mereka pada sebuah krisis yang dapat memaksa mereka menggunakan cara berpikir dengan kejutan yang primitif. Mereka berharap agar sesuatu yang menyenangkan akan terjadi ketika mereka mulai mengadopsi cara baru. Nah teman-teman, cara berpikir model seperti ini hanya sebuah keyakinan konvensional ya, bukan sebagai kegiatan berpikir. Dari perbedaan kedua hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa berpikir kreatif digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru secara fasih dan fleksibel. Sedangkan konvensional dapat dikatakan sistem yang sedang berlaku atau mempertahankan cara hidup orang-orang sebelumnya. Ciri-ciri orang berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah berpikir secara konsisten dan terus-menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinil sesuai dengan keperluan di atas. Jadi yang pertama, memiliki disiplin diri untuk selalu bekerja atau berpikir kreatif. Yang kedua, terbuka melihat pengalaman, baik diri sendiri atau pengalaman orang lain. Yang ketiga, berani mengambil resiko kegagalan, sehingga berani mencoba-coba walaupun mungkin gagal. Yang keempat, dapat menerima hal-hal yang meragukan, sehingga tidak mudah menolak terhadap ide-ide yang awal nampak aneh. Yang kelima, percaya kepada grup kerjasama, sehingga dapat mudah menerima ide-ide teman yang lain. Pentingnya memiliki pengetahuan berpikir kreatif.
Sebagaimana yang sudah dikemukakan, berpikir kreatif yang sering disebut juga berpikir divergent perlu dilatih karena membuat mahasiswa lancar dan luas dalam berpikir, mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, dan mampu melahirkan banyak gagasan. Jadi, sangat penting memiliki pengetahuan berpikir kreatif untuk mengolah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Tahap proses berpikir kreatif dalam mengatasi sebuah masalah ada 4 tahap, yaitu 1. Persiapan, yang kedua inkubasi, yang ketiga iluminasi, yang keempat verifikasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah peletakan dasar. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan informasi, data-data, dan bahan-bahan untuk memecahkan sebuah masalah. Di dalam tahap ini juga, individu mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, serta problematikanya. Yang kedua, inkubasi. Inkubasi adalah tahap dialaminya proses pemecahan masalah dalam alam prasadar. Tahap ini berlangsung dalam waktu tak menentu, bisa lama dan bisa juga hanya sebentar. Dalam tahap ini, ada kemungkinan terjadi proses pelupaan terhadap konteksnya dan akan teringat lagi pada saat berakhirnya tahap pengeraman dan muncul masa berikutnya. Yang ketiga, tahap iluminasi. Iluminasi yaitu tahap munculnya aspirasi atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini, muncul bentuk-bentuk cetusan spontan, ide atau gagasan, pemecahan masalah, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Yang keempat, ada tahap verifikasi. Verifikasi adalah tahap munculnya aktivitas evaluasi terhadap gagasan secara kritis yang sudah mulai dicocokkan dengan keadaan nyata atau kondisi kenyataan.